Sekarang kita telah memasuki tahap pengerjaan load more. Saya coba buat komponen load more-nya terlebih dahulu di bagian sini di file movie.bat.php. Kita coba tambahkan load more di sini, tambahkan div-nya. Lalu div tersebut kita tambahkan kelas full full, lalu pl28 dan pr10. Kemudian untuk div ini kita tambahkan identifier ID-nya itu load more. Jadi nanti berfungsi sebagai identifier di JavaScript-nya. Lalu tambahkan button di sini load more. Tambahkan kelasnya juga, yaitu kelas full mb10 bg develop 500 text white p4 font inter, lalu font bold rounded XL uppercase dan drop shadow LG. Tidak lupa tambahkan fungsi onClick-nya juga, yaitu load more. Oke, saya coba jelaskan untuk kelas yang di button. Jadi load more ini wrappernya itu di set 100% untuk lebarnya, lalu menambahkan padding leftnya 28 dan padding rightnya itu 10. Jadi si load more-nya ini nanti akan sejajar dengan komponen card itemnya. Jadi ini adalah padding leftnya 28 dan padding rightnya itu 10 seperti ini. Kemudian BG develop dan MB10 ini adalah warna backgroundnya berwarna biru dan ada margin bottom agar ada jarak di footernya. Kemudian untuk text white agar berwarna putih teksnya. Lalu P4 adalah padding di button ini agar ada jarak dan menggunakan font family inter dan dicetak tebal. Lalu ada efek lengkungan di buttonnya, jadi seperti ini, ada efek lengkungan dan uppercase agar teksnya dicetak kapital, dan drop shadow LG agar ada efek bayangan di bagian tombolnya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah komponen loader di sini. Jadi nanti ketika hit API di fungsi loader ini akan memunculkan loading terlebih dahulu. Kita buat sebuah div baru di sini. Lalu tambahkan kelasnya itu full pl28 pr10. Di sini tambahkan flex dan justify center agar icon loadingnya berada di tengah-tengah. Lalu mb5. Kita tambahkan margin bottomnya 5. Kemudian tambahkan identifier ID-nya itu auto load. Jadi nanti ini yang akan dipakai di JavaScript. Dan kalau kalian cek juga di buttonnya itu ada fungsi on click load more. Jadi nanti ketika tombol load more-nya diklik akan memanggil fungsi load more ini di JavaScript. Selanjutnya tambahkan kode SVG. Saya coba copy pastekan saja agar tidak salah. Nanti kalian bisa coba copy paste juga di bagian deskripsi course ini. Saya coba save dulu, lalu saya coba cek di sini. Maka tampilan loadernya itu seperti ini. Selanjutnya ketika komponen data loader telah selesai, saya akan membuat
sebuah komponen lagi, yaitu komponen error notification. Jadi ketika internet atau terjadi kegagalan saat hit API, maka akan memunculkan notifikasi di bagian sini. Kita coba tambahkan div-nya terlebih dahulu, lalu tambahkan kelas min w 250 pixel, lalu p4 bgret 700, text white, text center, rounded LG, fix, z index 10, top 0, right 0, mr 10, mt5, drop shadow LG. Oke, saya nanti coba jelaskan setelah saya coba ketikkan ini. ID notification message. Di sini ID juga tambahkan identifier notification. Oke. Jadi untuk komponen error notification ini kita tambahkan identifier untuk wrappernya dan teksnya, yaitu untuk wrappernya itu menggunakan identifier notification huruf kecil semua. Kemudian untuk teksnya menggunakan notification message. Lalu untuk kelas dari wrappernya itu memiliki lebar 250 pixel untuk minimum lebarnya. Jadi nanti tampilannya itu seperti ini. Ada berwarna merah di bagian pojok kanan atas. Lalu untuk P4 adalah padding dari wrappernya. Jadi nanti teksnya itu kalau misalkan saya coba tambahkan di sini contoh, maka akan ada jarak antar atas bawah kiri kanannya itu karena ada padding di sini. Kemudian untuk BGR 700 adalah warna backgroundnya warna merah gelap. Untuk text white adalah warna teksnya berwarna putih, dan rounded LG adalah untuk memberikan efek lengkungan di bagian ini. Kemudian fix adalah position fix, jadi si komponennya itu diam di satu tempat gitu, nggak berpindah-pindah tempat. Jadi ketika di scroll juga tetap dia ada di pojok kanan atas. Nah, untuk pojok kanan atas itu karena kita set top 0 dan right 0. Kemudian untuk z index 10 adalah untuk menginformasikan bahwa komponen ini akan dicetak atau ditampilkan di paling atas secara z axis, jadi yang paling depan, jadi tidak akan tertutup oleh card item. Ini bersifat opsional karena terkadang jika tidak ditambahkan juga sudah muncul di depan, tetapi kita tambahkan saja untuk jaga-jaga jika ada yang menghalangi dari komponen error notification ini. Kemudian untuk MR10 dan MT5 ini adalah margin right-nya dan margin top. Jadi ketika kita tidak set di sini, maka komponennya itu akan mentok di pojok kanan atas karena efek dari top 0 dan right 0. Maka dari itu tambahkan margin di sini, margin top dan margin right agar ada jarak. Jadi tidak mentok banget di pojok kanan atas tapi ada jarak MT-nya 10 MT-nya 5 dan margin right-nya 10. Lalu untuk drop shadow ini adalah efek bayangan dari si error notification-nya. Jika sudah, kita akan coba membuat fungsi JavaScript-nya agar data di halaman movies ini menjadi lebih dinamis. Kita memerlukan library jQuery-nya terlebih dahulu agar fungsi load more-nya juga berjalan dengan normal. Kita coba buka linknya dulu, yaitu di release jQuery. Kita akan memakai jQuery yang CDN, jadi tinggal
eh, mengcopy kodenya saja. Saya coba pakai yang minify ini aja. Lalu kita copy paste di sini. Kita akan tambahkan kode tersebut di bagian sini. Setelah div terakhir, sebelum closing body di sini kita copy paste. Kalau sudah, kita coba enter agar lebih rapi. Oke. Jika sudah, kita tambahkan fungsi script lagi di bawahnya. Script. Nah, di sini kita buat beberapa variabel untuk menampung dari base URL yang ada di sini. Jadi seperti base URL, image base URL, kemudian API key, lalu informasi sort by, page dan minimal footer kita akan masukkan di JavaScript. Jadi di sini tambahkan let base URL sama dengan php echo base URL koma. Nah, karena di sini kan base-nya itu PHP ya. Karena Laravel itu framework-nya PHP. Jadi untuk memasukkan value variabel PHP ke JavaScript bisa menggunakan kode seperti ini. Jadi menggunakan echo base URL untuk dimasukkan ke variabel JavaScript. Lalu kita tambahkan untuk variabel lainnya yaitu image base URL echo image base URL titik koma. Oke. Lalu selanjutnya untuk API key kita copy paste saja API key, lalu di sini ganti jadi API key juga. Kemudian tambahkan untuk sort by. Di sini juga sort by. Lalu yang selanjutnya adalah informasi page dan di sini juga page. Kemudian yang terakhir itu tambahkan minimal footer. Oke. Kalau variabelnya telah kita sediakan, selanjutnya itu kita coba hilangkan atau sembunyikan si loadernya dulu. Jadi agar tidak muncul secara defaultnya. Kita coba hide loadernya dulu dengan cara seperti ini. Saya coba tambahkan ID-nya itu kan auto load. Lalu di sini tambahkan fungsi hide. Saya coba save dulu, kita cek. Maka tampilan loadernya itu telah dihilangkan. Jadi ini kita menggunakan ID autoload. ID autoload ini yang telah kita set sebelumnya di sini. Jadi kan ID-nya autoload. Nah, untuk memanggil ID tersebut tambahkan simbol pagar autoload itu menandakan ID, lalu ini nama ID-nya. Lalu kita hilangkan menggunakan fungsi .hide. Jadi nanti secara defaultnya tidak muncul. Jadi ketika nanti klik load more baru muncul karena itu menandakan website sedang menghit API. Lalu selanjutnya kita hilangkan juga secara defaultnya itu notification-nya. Di sini kita tambahkan notification, kita save juga, maka tampilan notification-nya telah hilang secara defaultnya. Untuk ID-nya juga kita samakan dengan ID wrapper yang ada di sini.
Jika telah selesai, selanjutnya kita coba buat fungsi load more-nya. Jadi di sini tambahkan fungsi load more. Untuk nama fungsi ini samakan dengan yang telah kita set sebelumnya di onClick. Jadi di sini kita akan memanggil API-nya. Untuk pemanggilan API di JavaScript ini kita akan menggunakan Ajax. Jadi untuk pemanggilannya bisa mengetikkan Ajax seperti ini. Lalu URL-nya kita set dulu menggunakan tanda petik yang ada di pojok kiri. Jadi petiknya itu pojok yang di sebelah angka 1 agar bisa menggunakan variabel di sini. Base URL discover. Saya coba tampilkan dulu untuk si tanda petiknya tuh ada di di bagian ini yang petik seperti ini. Nah, jadi menggunakan tanda petik itu untuk di sini. Karena kalau misalkan petik biasa, dia tidak bisa memanggil variabel di stringnya. Jadi perlu petik yang ada di kiri atas yang di sebelah angka 1. Nah, yang di sebelah angka 1 ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Di sini untuk API-nya sama menggunakan discover movie. Lalu parameter page-nya tambahkan seperti ini. Plus page. Jadi nanti akan bertambah untuk informasi pagingnya. Lalu sort by sama dengan sort by, lalu API key-nya API key vote count GTE minimal voter. Oke, jadi untuk informasi page-nya itu kita plus page karena kita akan menambahkan si pagingnya itu jadi page kedua. Jadi asalnya kan satu di sini, tapi di sini kita plus page, jadi ditambahkan dulu baru dimasukkan ke string. Bedanya plus page dan page plus itu di bagian uh, urutan runtime-nya. Jadi untuk plus page kita tambahkan dulu baru tampilkan di string sini. Jadi otomatis di sini contohnya yang sebelumnya si page bernilai 1, maka di sini si page akan bernilai 2. Seperti itu. Kemudian di sini tambahkan koma, lalu tambahkan tipe di sini. Tipenya itu kita get. Kemudian tambahkan before send. Kita tambahkan function di sini. Nah, sebelum hit API kita akan menampilkan loadernya terlebih dahulu. Jadi di sini menggunakan ID autoload lagi. Oh sorry, ini kurung buka biasa. Autoload show. Oke. Nah, kalau sudah kita tambahkan fungsi dan di sini. Jadi ketika dia berhasil hit API, maka akan memanggil fungsi dan di sininya kita tambahkan function response. Oke, kita sekarang kita cuman
hilangkan, sorry, ini ada salah, function dan function response. Oke, kita hilangkan loadernya dulu di sini, auto load hide. Nah, ketika dia gagal, maka akan memanggil fungsi fail secara defaultnya. Kita panggil function, lalu di sini jQuery hxr, ini nama variabel defaultnya, ajax options, dan thrown error. Untuk sekarang kita tidak memerlukan variabel-variabel tersebut, kita hanya cukup untuk menghilangkan si loadernya dulu di sini. Oke, kita save. Maka kalau kita klik load more, akan muncul seperti ini. Belum menampilkan di card itemnya karena kita belum set apa-apa di kodenya. Kita refresh ulang dulu agar si page-nya kembali menjadi angka 1. Selanjutnya kita akan coba tampilkan notifikasi di bagian fungsi filenya. Di sini kita akan tambahkan show notification terlebih dahulu. Lalu di sini tambahkan ID notification message. Di teks kita coba tampilkan terjadi kendala, coba beberapa saat lagi, di koma. Lalu di bagian sininya kita tampilkan si wrappernya di show. Lalu karena ini bersifat notifikasi, berarti kita akan set timeoutnya, jadi otomatis akan menghilang untuk notifikasinya. Kita coba set di sini, set timeout 3 detik. Kita coba tambahkan set timeout, lalu function. Di sini tambahkan seperti ini, notification, pakai pagar, jangan lupa hide. Oke, terus kita set 3 detik. Jadi kita set 3000 karena 3 detik itu setara dengan 3000 milisecond. Nah, ini notification message-nya itu samakan dengan teks atau tag span yang ada di sini. Kita hapus dulu untuk contohnya. Kita save. Selanjutnya itu kita coba dulu untuk pemanggilan API-nya. Kita misal tidak memakai API key. Kita coba hapus dulu di sini. Kita save. Terus kita refresh dulu. Lalu kita coba klik load more. Nah, maka tampilannya akan muncul notifikasi di bagian pojok kanan atas. Kita refresh dulu. Oke, kita undo untuk yang tadi. Jangan lupa di save lagi. Selanjutnya itu kita akan mengolah respons datanya. Untuk pengolahan respons data akan saya coba jelaskan di video selanjutnya. Jika sampai sekarang kalian masih mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba chat atau tanyakan di grup Discord ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.